Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam, mari silakan masuk. Wah, sepertinya sekarang kita jarang berbincang-bincang ya. Bagaimana tadi sekolahnya? Pulang jam berapa? Wah, iya, Mbak. Saya tadi pulang sekolah jam 10. Kok pulangnya tidak seperti jam biasanya? Iya, Mbak. Soalnya tadi tryout. Oh, begitu. Tapi Mbak lihat kamu ini seperti agak murung. Apakah begitu? Iya, Mbak. Benar. Mungkinkah kamu ingin mengungkapkan perasaan tersebut kepada Mbak? Iya, begini, Mbak. Saya selalu merasa tidak tenang setiap menghadapi ujian. Kalau begitu, Mbak ingin tahu apa yang membuat kamu merasa tidak tenang? Begini, Mbak. Saya mengalami kesulitan ketika mengerjakan soal-soal ujian. Banyak materi yang kurang paham. Di samping itu, saya juga tertekan, Mbak, ketika melihat nilai ujian yang sudah keluar. Jadi kamu ini cemas karena belum bisa mendalami materi ujian sehingga berdampak pada kekhawatiran nilai begitu. Iya, Mbak. Baik, Mbak mengerti apa yang kamu rasakan mengenai materi ujian. Apakah hanya materi kelas 9 yang kurang paham atau dari kelas 7 dan 8 juga? Kelas 7 dan 8 juga, Mbak. Bagaimana kegiatan kamu selama di sekolah maupun di rumah? Apa ada yang menghambat? Ketika di sekolah, saya merasa paling bodoh, Mbak, di antara teman-teman. Saat ada soal dari guru, teman-teman saya selalu aktif menjawab, sedangkan saya tidak mengerti apa-apa. Sehingga saya jadi malas untuk mendengarkan lagi penjelasan dari guru. Terus? Ketika di rumah, saya berusaha belajar memahamkan materi, Mbak. Tapi tetap saja tidak paham-paham dan akhirnya gadgetlah yang mengisi waktu senggang saya. Lalu bagaimana dengan orang tua kamu? Apakah mereka mengetahui tentang hal ini? Atau mereka juga ada kaitannya dengan permasalahan yang kamu alami? Orang tua tidak tahu, Mbak, mengenai hal ini. Sebenarnya saat kelas 8 kemarin, saya sering tidak masuk sekolah pada hari tertentu dan alasan yang saya berikan kepada orang tua saya adalah sakit. Namun alasan yang sebenarnya adalah saya takut menghadapi salah satu mata pelajaran pada hari itu. Di samping karena gurunya galak, saya juga tidak paham. Mbak suka dengan keterbukaan kamu. Namun, adakah kemungkinan bagi kamu untuk memikirkan cara-cara terbaik untuk meningkatkan minat belajar? Sebenarnya saya ingin belajar kelompok bersama teman-teman seperti mengerjakan soal, kemudian membahas bersama. Namun saya minder, Mbak. Ya kalau tidak, saya juga ingin agar orang tua mengizinkan saya untuk privat, namun sejauh ini saya belum berani bilang. Dari apa yang kamu katakan, Mbak lihat bahwa dalam diri kamu ini sebenarnya ada kemauan yang tinggi untuk belajar, namun dihambat oleh rasa pesimis. Apakah begitu? Ya benar, Mbak. Setelah lulus ini saya juga ingin masuk SMA pilihan saya. Jadi saya berharap bisa lulus dengan nilai yang tidak mengecewakan. Baik, Mbak menghargai kegigihan kamu untuk berusaha dan menurut Mbak, alternatif yang kamu pilih ini tampaknya cukup realistis. Kalau kamu tidak keberatan, Mbak bisa membimbing kamu untuk sementara waktu ini. Bagaimana? Mbak kan kuliahnya sering pulang malam, apakah tidak mengganggu? Saya juga malu di hadapan Mbak jika nantinya tidak tahu apa-apa. Alangkah baiknya kamu rileks saja untuk masa waktu nanti Mbak bisa meluangkannya di hari Minggu. Kamu jangan berpikir negatif dulu. Baiklah, Mbak, lalu bagaimana ketika di sekolah, agar setidaknya saya mampu sedikit demi sedikit menyerap materi dari guru? Jangan sungkan untuk bertanya pada guru jika belum paham. Tentunya seorang guru akan mengerti dan tidak akan ragu untuk mengulangi penjelasannya lagi karena mereka juga berharap agar ilmu yang disampaikan bisa bermanfaat untuk muridnya. Atau kamu bisa juga meminta penjelasan dari teman yang lebih paham. Namun hal ini Mbak kembalikan lagi pada kamu karena kamu sendirilah yang lebih mengerti. Ya, Mbak. Untuk itu, lebih mudahnya lagi bagaimana jika kamu membeli buku-buku prediksi soal ujian soal ujian, sebab dalam buku tersebut diulas soal ujian tahun-tahun sebelumnya beserta pembahasan dan prediksinya. Tak hanya itu,
Dalam buku semacam itu biasanya juga terdapat ringkasan materi mulai dari kelas 7 sampai 9. Baiklah Mbak, kalau begitu. Namun di samping itu saya masih ragu, apakah dengan waktu yang tak singkat ini saya bisa memaksimalkan usaha saya atau tidak. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi kemudahan bagi hambanya yang mau berikhtiar terlebih dahulu. Berarti semuanya itu ada pada diri kita sendiri, Dek. Insya Allah akan memberi kemudahan untuk segala urusanmu. Jadi jangan pesimis dulu, buktikan kalau kamu bisa. Baik, saya mengerti Mbak. Dari pembicaraan kita sejak tadi, Mbak pikir ada beberapa hal yang dapat kita peroleh sebagai kesimpulan sementara. Dapatkah kamu mengemukakannya? Iya Mbak, ada beberapa alternatif yang tadi saya tangkap, yaitu dengan meminta penjelasan kembali pada guru, belajar dengan Mbak, ataupun belajar dari buku-buku prediksi soal ujian, dan saya juga harus menyingkirkan rasa pesimis sejauh mungkin. Ya, selain itu Mbak juga akan berusaha untuk memberi rumus-rumus singkat seperti yang Mbak dapat sewaktu SMP sehingga kamu mudah dalam pemahamannya. Ya Mbak, saya setuju. Bagaimana perasaan kamu setelah kita berbincang-bincang? Setelah berbincang-bincang dengan Mbak, perasaan saya menjadi lega. Saya senang bisa menemukan titik cerah dari kecemasan yang saya hadapi. Terima kasih ya Mbak. Ya, sama-sama. Kalau begitu, adakah hal lain yang ingin kamu sampaikan? Saya rasa sudah tidak ada lagi Mbak. Jika sudah tidak ada lagi, bagaimana jika kita sudahi perbincangan ini? Di lain waktu, jika masih ada yang mengganjal, kamu bisa datang lagi ke Mbak. Baiklah Mbak, kalau begitu.